Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau membacakan esai yang membuatku keterima di Harvard Medical School. Harvard Medical School ini unik. Sebenarnya di Harvard Medical School aku diminta ada 5 esai, yaitu 1 personal statement dengan maksimal 500 kata dan 4 esai yang menjawab pertanyaan dari Harvard Medical School. Itu dimintanya 300 sampai 600 kata. Di sini aku akan lebih membahas tentang 4 esai itu karena emang hal itu yang lebih dipertimbangkan dibandingkan personal statementku. Karena di instructions untuk 4 esai itu juga udah diperjelas oleh Harvard Medical School kalau it weighs heavily atau sangat-sangat dipertimbangkan oleh admissions committee dalam menentukan kamu diterima atau enggak. Nah, 4 esai ini masing-masing aku tulis kurang lebih 1 halaman A4, kecuali esai yang keempat itu lebih panjang karena emang pertanyaannya lebih mendetail. Terus kita langsung aja ya. Oke, di sini aku akan membacakan secara cepat dan gak akan aku bacakan semua. Aku akan lebih ke membahas, cuman di sini juga aku akan tampilin di samping atau di bawah layar nanti gimana mengeditnya esaiku. Jadi kalian bisa sambil membaca sendiri juga. Di esai pertama, aku diminta untuk menceritakan pengalamanku bekerja di low resource setting atau di situasi di mana sumber dayanya terbatas. Aku juga diminta menyebutkan secara spesifik berapa lama, terus tempatnya di mana, organisasi apa, dan pekerjaanku apa. Nah, di sini aku memutuskan untuk menceritakan pengalamanku bekerja sebagai dokter internship di Mojokerto. After graduating as a medical doctor, I worked for 1 year in a village called Mentikan in Mojokerto, East Java, Indonesia. I got a placement in a community healthcare center, Puskesmas, a public sector health center run by the government. Nah, di sini aku ingin meng-highlight tentang Puskesmas karena Puskesmas gak ada direct translation-nya di bahasa Inggris. That's why aku menggunakan istilahku sendiri, Community Healthcare Center. Dan kemudian aku juga memperjelas kalau itu Public Sector Health Center yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, di sini aku mendeskripsikan pekerjaanku apa. Kemudian ending dari paragraf pertama adalah, kan itu introduction tentang Puskesmas. Aku menjelaskan kalau di Puskesmas ini budgetnya atau fundingnya itu terbatas. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua ini udah mulai masuk ke, tadi kan aku membahas kalau di Puskesmas ini resources-nya terbatas. Di sini aku mulai membahas kalau aku sudah mulai punya inisiatif untuk menemukan solusi permasalahan-permasalahan kesehatan di sekitar. Although my main job was providing primary care, I also performed contact tracing for COVID-19 patients because there were not enough physicians in the clinic. Nah, di sini di mana bagian aku menyebutkan, in response, I made a program called Garda COVID, or Movement to Fight Against COVID-19, where physicians, nurses, and midwives of the clinic provided weekly counseling and socialization on the newest COVID-19 information and healthy habits to combat COVID-19. Jadi, intinya dari paragraf kedua ini adalah solusiku tadi itu. Nah, terus paragraf ketiga, aku mengangkat isu yang berbeda, yaitu maternal and child health. My rotation also included working in the maternal and child health outpatient clinic atau POLI-KIA. The people of Mentikan still believed in a lot of myths regarding maternal health, such as postpartum women were not allowed to eat fish, meat. Di sini aku menjelaskan kalau mereka tuh masih percaya banyak mitos terkait kesehatan ibu dan anak. Terus kita lanjut ke paragraf keempat. My period of working in this rural area opened my eyes to the healthcare delivery issues in Indonesia. This is my concluding paragraph di esai pertama ini, yaitu habis permasalahan-permasalahan tadi yang aku temui, kalau masih banyak health issues di Indonesia, dan terutama kalau aku sebenarnya di bidang health literacy atau literasi kesehatan, di mana aku merasa kekurangan untuk bisa menemukan solusi terhadap permasalahan itu. Sebagai seorang dokter, aku nggak bisa melakukan praktek kedokteran secara seharusnya karena memang sumber dayanya terbatas. Nah, kita langsung lanjut aja ke esai kedua. Karena memang keempat esai ini adalah continuous, jadi emang yang ditanya itu memang pertanyaan-pertanyaan dari pengalaman kita
pengalamanku, terus habis itu kenapa mau daftar, dan yang terakhir nanti juga ditanyakan potential research topic. Oke, esai kedua. Why are you interested in this program? Master of Medical Sciences in Global Health Delivery. Nah, ini bagian dimana aku bisa menjawab dengan cukup mudah karena tentu aku udah research tentang programnya. It's why I applied in the first place, karena aku sangat-sangat tertarik sama program ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, esai kedua ini, aku menulis 534 kata atau ada 5 paragraf. Oke, kita bacain aja. First, di paragraf pertama aku menyebutkan ulang kesimpulan dari esai pertama tadi, yaitu my service as a medical doctor in Indonesia has opened my eyes to the health inequality still prevalent in my country. On the one hand, I am quite privileged to study and live in the second biggest city in Indonesia, Surabaya, having myriads of public and private hospitals to choose from. But even in the outskirts of the same city, I still find people unable to access treatment options due to inadequate access or mostly financial hardship. Nah, paragraf pertama ini lebih ke introduction tentang passionku itu apa and why aku tertarik di global health. Ending dari paragraf pertama ini aku menyebutkan kalau dari semua perjalananku itu dan passionku itu, ujungnya adalah program ini adalah program yang tepat untuk aku untuk mencapai visiku. The MMSc GHD program will significantly propel my journey in achieving my grand vision for Indonesia. I'm quite proud of that sentence. Nah, di paragraf kedua udah masuk ke programnya. When I first came across this program, I was immediately attracted to its emphasis on healthcare delivery, which aligns with my goal and passion for achieving universal healthcare in Indonesia. Kembali lagi, selalu mengkaitkan program itu dengan personality kalian atau diri kalian, passion, vision, apapun itu. Di sini aku bilang kan kalau this program aligns with my goal and passion gitu. Jadi kayak cocok banget gue sama program ini. Nah, ini membahas tentang programnya, terus aku lanjut langsung ya ke paragraf kedua karena there's still a lot of things that we have to read. Nah, kalian bisa baca langsung aja sendiri di pause. Di paragraf ketiga, aku membahas tentang kurikulum and faculty. Di ketiga paragraf ini, aku membahas 3 alasan kenapa aku tertarik dengan program MMSc GHD di Harvard Medical School. Yang pertama, aku menyebutkan tentang healthcare delivery ini cocok banget di Indonesia dan cocok banget sama aku. See, di sini aku bilang an emphasis in global health instead of just public health, karena emang beda ya. Is also necessary for a citizen of a developing country like me, karena kita di negara berkembang yaitu Indonesia. Nah, di paragraf ketiga, aku menjelaskan tentang kurikulum dan fakulti dari programnya. Alasan kedua, di situ I did my research. Kalian juga harus ya. Dan di sini aku menyebutkan course apa yang aku tertarik dan dosen siapa yang aku tertarik. Ada beberapa nama yang aku sebutkan. It shows that I am well researched. Dan di sini aku ada jackpotnya, yaitu Profesor Byron Good. Profesor Byron Good adalah salah satu dosen di Harvard Medical School di programku ini yang emang research-nya itu di Indonesia. Beliau udah 20 tahun melakukan riset di Indonesia, di Yogyakarta dan di Aceh. So, by mentioning him in my essay, I hit the jackpot. To be honest, I didn't know about Professor Byron Good previously. I did my research purely on the Harvard Medical School website. Jadi itulah pentingnya kalian harus riset mendalam. Di paragraf keempat, alasan ketiga aku tertarik sama program ini yaitu Field Research Project. Field Research Project itu emang khusus program ini yang ngadain. Jadi kita tuh nggak pakai tesis yang kayak nulis aja, tapi kita harus perform field research. Nah, di sini aku bilang alasan kenapa aku suka sama field research karena aku orang yang learn by doing. I said, I believe in not just learning theories, but also the application of theory. And field research is exactly what I need to translate classroom work to knowledge applicable in the field. Very proud of that sentence as well. Nah, di akhir aku tambahin 1 paragraf tentang LPDP. Jadi aku bilang kalau aku tuh
penerima beasiswa dari pemerintah. As a receiver of the Government of Indonesia Scholarship, I have a responsibility to contribute my best to my country. Nah, di sini emang agak sedikit flexing sih, cuman intinya I want them to know kalau I got the full support of the country behind me. Oke, kita lanjut ke esai ketiga. Esai ketiga itu menanyakan tentang rencana jangka panjang, rencana karirku. Di sini aku menjawab dengan 504 kata, ada 5 paragraf. The question was, thinking 10 to 15 years into the future, what kind of career do you want to have? Nah, di sini dari awal aku langsung memperjelas kalau aku mau bekerja di sektor publik. Public service has always been my calling. I plan to have a long and successful career in the public sector of health. I visualize myself climbing the ladder in the Ministry of Health of Indonesia, starting with becoming the youngest expert staff of health decentralization. Oke guys, di sini aku mau perjelas ya, kalau honestly, I don't know if I could achieve this. So, it's important to answer these kind of questions, pertanyaan tentang 15-20 tahun ke depan, tentang rencana karir, with a little imagination. Just be confident in yourself. Karena aku juga dulu kesulitanku saat menulis esai adalah karena aku nggak pede, jadi aku nggak berani ngomong kayak gini di esai. Jadi setelah kalian nonton video ini, if you are in the process of applying for S2 atau beasiswa, you have to use your imagination and be more confident in yourself. Nah, intinya di sini aku langsung skip lagi aja ya ke paragraf selanjutnya. Aku bilang kalau what I wanna do di Kemenkes gitu, karena aku udah bilang kan aku mau masuk Kemenkes. Terus di paragraf kedua, setelah tadi aku bercerita tentang rencana karirku, di paragraf kedua aku menceritakan tentang sebelumnya aku masuk ke Kemenkes, yaitu aku mau mencari pengalaman dulu. I decided to write the second paragraph sebagai perbandingan dari paragraf pertama agar aku masih terkesan realistic because I am still very young dan aku menyadarinya. That's why in the first sentence of the second paragraph I said, as I am still young and in need of more experience, I realized that I cannot just bring about radical change, especially to a system that has existed for a long time. Jadi aku nggak kayak yang, aku mau merubah sistem kesehatan di Indonesia because it's not as easy as that, and I know. Terus akhirnya aku menjelaskan kalau aku mau mencari pengalaman salah satunya dengan mengambil MMSc GHD program ini di Harvard Medical School. Di paragraf selanjutnya aku bilang kalau tujuanku adalah posisi ini di Kementerian Kesehatan, yaitu General Director of Public Health. Di sini aku mentranslate ya posisinya tentu dari bahasa Indonesia, yaitu Dirjen. Nah, di paragraf selanjutnya aku justru menceritakan kalau aside from my dream of becoming someone in the Ministry of Health, menjabat di Kementerian Kesehatan, aku juga di samping tuh akan terus menjalankan hobiku, yaitu menulis. Dimana aku bilang kalau aku merencanakan untuk menulis dan publish books tentang healthcare di Indonesia. Nah, di sini aku juga bilang kalau in the future aku berencana untuk start new educational initiatives with the goal of becoming a voice in healthcare in Indonesia. Oke, esai keempat, esai terakhir. This was the longest karena emang yang diminta itu adalah tentang field research project yang tadi aku sebutin. Itu kira-kira mau tentang apa dan disuruh menyebutkan no more than 3. Di sini aku memutuskan untuk menyebutkan 2 karena kalau 3 nggak cukup, kan batas katanya 600. Nah, aku pas banget nih 600 kata. So, di sini aku menceritakan kalau langsung to the point aja, nggak pakai basa-basi atau apa. Di sini aku membahas tentang 2 potential research topic. Yang pertama yaitu tentang kader posyandu yang ingin aku angkat, atau bahasa Inggrisnya community health workers. Dan yang kedua adalah tentang health literacy, yang seperti tadi aku bilang juga adalah topik yang selama ini udah aku teliti. The first paragraph aku langsung menceritakan tentang kader posyandu. In Indonesia, the front line of the healthcare system is community healthcare centers atau puskesmas, which have community health workers or kader posyandu. They are usually local people who have no background in health and medicine but are respected or trusted by their residents, even more than health workers.
Nah, di sini aku udah meng-highlight banget nih kalau kader posyandu ini literally bukan orang kesehatan loh, tapi mereka bahkan lebih dipercaya daripada dokter, which is the truth kan. Aku menggambarkan situasinya, status quo-nya saat ini tentang kader posyandu di Indonesia, dan bagaimana kader posyandu itu juga tidak dibayar, hampir nggak ada formal training. Nah, terus di paragraf kedua, aku membahas tentang salah satu permasalahan di Indonesia, yaitu equal distribution of health workers atau pemerataan tenaga kesehatan. Karena masih seperti yang kalian tahu, tenaga kesehatan di Indonesia masih belum merata, masih banyak daerah yang belum terjangkau, belum punya dokter. Di sini aku juga bilang kalau aku dapat data dari Kementerian Kesehatan, dengan permasalahan pemerataan tadi, itu bakal 10 tahun baru benar-benar terjadi pemerataan. Nah, that's why aku bilang solusinya adalah kita bisa memanfaatkan kader posyandu. Instead, we can accelerate equity by empowering CHW, ini adalah community health workers ya, by formally and adequately training them. Nah, kenapa aku meningkat CHW? Karena katanya nggak cukup. As a solution to the issue described above, I plan to create a program that provides formal training for CHWs in Indonesia for my research project. Di sini langsung to the point, membahas tentang research projectku, which is a solution to the problem yang udah aku deskripsikan di paragraf 1 dan 2. Nah, di sini aku membahas tentang formal trainingnya apa. This program will help the progress of achieving health equity by supporting areas with limited availability of health workforce while creating more jobs. Kan intinya semua menang. Selain pemerataan tenaga kesehatan, juga meningkatkan health literacy juga, terus menciptakan lapangan pekerjaan juga, gitu loh. Okay, my second possible research topic is health literacy. Ini karena emang udah passionku dan aku udah beberapa kali melakukan penelitian di bidang ini. During my work as a physician, I encountered many patients with hypertension and diabetes who stopped taking their medicine because their blood pressure or blood glucose was normal during the last check. Jadi intinya pasien diabetes dan pasien darah tinggi yang memutuskan untuk oke, aku nggak mau minum obat lagi karena pemeriksaannya normal. Padahal nggak gitu guys. Kalau misalnya kencing manis, darah tinggi itu pengobatannya seumur hidup. Nah, ini kan isu health literacy. That's why aku bilang di sini kalau aku mau menjadikan itu research projectku sebagai solusi. As an intervention, I want to make a book for non-communicable diseases containing educational information, treatment protocol, and a column or checklist for treatment monitoring and results of monthly checkups. Intinya buku, kayak buku Pink KIA kalau kalian tahu, cuman khusus buat non-communicable diseases atau NCDs. The target of this program is an increase in knowledge and treatment adherence of NCD patients. If successful, I plan to extend this book into an integrated app. Okay, so that was 4 esai yang membuatku keterima di Harvard Medical School. Emang kalau membahas tentang esai ini, di sini kan emang tujuannya aku pengen nunjukin ke teman-teman. Cuman mungkin agak sulit untuk menjadi relevan kalau misalnya teman-teman bukan di bidang kesehatan. But I hope you get some value from this information. Kalau misalnya kalian butuh tips untuk menulis personal statement, kalian bisa cek videoku tentang tips menulis personal statement. Check it on my YouTube channel. Kalau ada pertanyaan juga silakan ditulis di kolom komentar, and I will try my best to answer. Don't forget to like and subscribe, and I'll see you in my next video.